Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di seri Kuliah Fisika Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang topik interferensi. Kita mulai dengan membahas tentang gejala interferensi yang dapat kita amati di sekitar kita. Ini diambil dari buku Survey, Physics for Scientists and Engineer. Ketika kita melihat sebuah pemandangan seperti ini, ada seekor burung yang kita lihat ternyata warna dari bulunya ini terlihat warna-warni seperti ini. Ini bukan terjadi karena bulu ini memiliki pigmen, misalkan sebelah sini pigmen biru, sebelah sini pigmen hijau, di sini biru lagi, di sini abu-abu, bukan karena pigmen, tapi karena ukuran dan struktur dari bulu-bulu burung ini itu sedemikian rupa sehingga ketika ada cahaya yang mengenai dia, yang memantul kepada kita, itu dia cahaya pantulnya itu mengalami interferensi. Sehingga ada misalkan ada cahaya putih kena burung kemudian memantul ke arah kita. Kita tahu bahwa cahaya putih itu kan dia terdiri atas warna-warna pelangi. Nah, sebagian dari warna pelangi itu ada yang mengalami interferensi maksimum. Misalnya daerah ini akan terlihat bahwa ini dia berwarna hijau, berarti memang cahaya hijau dari bagian ini itu akan mengalami interferensi maksimum, sementara cahaya warna lain dia tidak maksimum, barangkali minimum atau diantaranya. Demikian juga dengan bagian ini, ya, terlihat warna biru karena cahaya warna biru yang berasal dari daerah leher burung ini, dia mengalami interferensi yang maksimum. Kalau kita misalnya melihat burung ini dari sisi yang lain, barangkali kita akan melihat bulu ini dia akan berwarna lain juga. Karena sekali lagi, ya, warna biru, warna hijau, warna abu-abu itu bukan untuk burung ini, dia tidak berasal dari pigmennya, bukan karena warna bulunya, tapi karena struktur dan ukuran dari bulu burung tersebut. Ya, bagian-bagian tertentu mengalami interferensi maksimum untuk warna tertentu dan seterusnya. Oke, ini contoh yang lain. Ada cahaya, kemudian ini ada seekor burung, cahaya nembus ke arah kita. Juga bagian-bagian tertentu dia mengalami interferensi maksimum untuk warna-warna tertentu. Seperti ini, misalnya bagian ini ada warna hijau, warna biru, dan seterusnya. Ini prosesnya kira-kira sama. Mohon maaf saya tidak menemukan sumber untuk gambar ini, tidak saya cantumkan di sana. Oke, kita mulai dengan membahas ini mengapa interferensi bisa terjadi. Pertama kita tinjau dulu atau kita bahas dulu ada gejala yang disebut sebagai difraksi. Sederhananya, gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya saya punya gelombang dengan panjang gelombang datar seperti ini, kemudian melewati suatu penghalang yang di sini ada dua lubang, paling mudah dipahami kalau misalnya kita punya air, misalnya ada di sebuah danau, kemudian ini ada bendungan, ya, ada bendungan yang dikasih dua pintu begini, kemudian kita bikin gelombang datar berupa garis lurus begini, misalnya kayak muka gelombang itu mirip kayak gini, misalnya kita berada di tepi laut, kemudian ada ombak datang, ya, bagian yang gundukan ombak itu disebut sebagai muka gelombang. Nah, kira-kira kalau misal kita punya danau di sebelah sini, airnya tenang, kemudian kita celupkan sebuah batang pipa misalnya yang lurus, celup di sini, ya, sepanjang ini, celup terus angkat gitu, secara horizontal pipanya dicelupkan kemudian diangkat, maka kita akan melihat gundukan gelombang air berupa garis-garis lurus seperti ini. Muka gelombangnya berupa garis lurus. Nah, gejala difraksi adalah suatu gejala di mana muka gelombang, ya, yang tadinya dia datar begini ketika memasuki suatu celah, ketika dia nembus itu bukan seperti gambar sebelah kiri ini, bukan yang seperti gambar A ini, tapi dia akan jadi seperti ini. Ya, muka gelombang yang tadinya datar ketika melewati suatu penghalang begini, yang keluar dari celah ini itu dia berupa lengkungan-lengkungan. Ya. Muka gelombangnya tadinya datar menjadi melengkung. Jadi kira-kira kalau ada seberkas sinar lurus begini, dia akan ketika melewati celah dia jadi menyebar. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, dan seterusnya. Ketika kita punya dua celah, maka sinar yang menyebar dari celah pertama dan celah kedua itu bisa mengalami overlap, bisa mengalami bisa bertemu di satu titik. Oke, ini gambaran yang ya lebih jelasnya. Jadi ini tadi sumber pertama, ini sumber kedua, diambil dari buku Survey juga. Terlihat bahwa gelombang yang berasal dari S1, sumber 1,
itu dia tadi menyebar, ya. Ini muka-muka gelombangnya yang melengkung-melengkung ini, dan S2 ini adalah sumber yang kedua, ya. Ini kira-kira menyebar di melengkungan. Sorry, ini dua-duanya warnanya sama-sama biru, ya, jadi agak susah dibedakan. Oke, coba kita sekarang fokus pada garis yang warna kuning ini, ya. Perhatikan, ya, bagian yang melengkung ini adalah lengkungan yang berasal dari sumber 2, sementara yang ini itu adalah lengkungan yang berasal dari sumber 1. Ya, ini lengkungan berasal dari sumber 1, lengkungan pertama yang berasal dari sumber 1 ini, sedangkan garis yang ini, perhatikan, ini, yang ini, ya, ini adalah lengkungan nomor 1, ini lengkungan pertama di sumber 2, lengkungan kedua, dan ini adalah lengkungan ketiga, ya. Sehingga di titik ini, titik yang saya sorot dengan warna merah itu, pointer merah itu adalah suatu titik di mana muka gelombang dari S1 dan S2 dia bertemu. Kalau muka gelombang itu terkait dengan intensitas simpangan maksimum atau medan elektromagnetik, kalau ini cahaya maksimum, maka berarti di sini nilai medan maksimum yang berasal dari S1 dan S2, sumber 1 dan sumber 2 itu dia bertemu. Atau misalkan kita ngomongin ini gelombang air aja kayak tadi misalnya, maka berarti kira-kira lengkungan-lengkungan ini itu menyatakan gundukan tadi, ya, muka gelombang tadi. Sedangkan daerah yang kosong itu berarti daerah yang cekungan, ya, daerah yang lembahnya. Nah, titik ini misalnya itu adalah pertemuan antara bukit, ya, bukit atau gundukan air tadi yang berasal dari S1 dengan gundukan atau bukit gelombang yang berasal dari S2. Sehingga pas di titik ini itu terjadi pola interferensi yang maksimum, ya, karena ya tadi bukit dari S1 bertemu dengan bukit dari S2 dan seterusnya, titik ini, dan seterusnya. Nah, kalau kita perpanjang di sepanjang garis ini semuanya interferensinya maksimum. Sehingga kalau kita pasang layar seperti ini, maka di titik ini kira-kira kita punya pola maksimum, ya. Kalau pakai cahaya berarti kira-kira akan terjadi pola terang. Ini juga terang atau interferensi maksimum, ini juga terang, ini terang, ini terang. Dan di antara dua terang ada titik gelap. Nah, perhatikan titik ini misalnya. Di titik ini, ya, salah satu lengkungan, salah satu sumber itu dia di titik ini medannya maksimum, ya, atau bukit, ya, bukit gelombang. Sementara di sumber yang satunya dia minimum atau lembah gelombang, sehingga ketika dijumlah hasilnya sama dengan 0. Sehingga kalau kita pakai layar, di layar akan kita amati bentuk seperti ini atau pola seperti ini. Ada pola terang dan gelap, pola terang gelap secara bergantian. Nah, ini adalah gejala interferensi. Apa yang menyebabkan terjadinya pola interferensi adalah tadi ada gejala difraksi. Ya, ini interferensi dua celah. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sekali lagi terjadi karena peristiwa difraksi seperti ini, pelengkungan muka gelombang. Nah, muka gelombang yang melengkung dari kedua celah kemudian bertemu di layar, dan akhirnya mana tadi layarnya? Nah, ini dia. Dan akhirnya di layar terbentuk pola gelap dan terang. Di video kedua nanti kita akan lihat bagaimana cara menentukan posisi gelap dan terang pada layar.